Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung. Alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan untuk kembali bergabung di room Zoom walaupun melalui virtual seperti ini. Langsung saja di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Muhammad Kasman. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Baik Nur Pak. Azizah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin langsung saja Pak untuk mengefisienkan waktu karena sudah menunjukkan pukul 19.52 sepertinya untuk waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita mulai untuk materi malam ini yaitu simulasi pemilihan e-purchasing, katalog TKDN dan import yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Kasman. Ya. Baik Pak, dengan hormat kami persilakan. Mbak Adija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang telah bergabung di acara Zoom meeting kita pada malam hari ini, khususnya kepada Pak Kurniawan Ilyas ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya mohon maaf banget ya, karena jadwal kita ini mestinya siang tadi, cuma tadi saya baru melakukan perjalanan, baru landing, ternyata ke lokasi gitu, dan ini baru aja nyampe di hotel. Dan terengah-engah juga tadi karena ganti kamar gitu, karena tadi kamarnya enggak sesuai. Oke, Bapak Ibu sekalian, dengan tidak mengurangi semangat kita ya, karena waktu pertemuan kita yang ada perubahan dan ada keterlambatan. Nah, pada hari ini, sebelumnya Pak, suaranya nggak kedengaran ya? Ini Pak, suaranya ada apa kayak kresek-kreseknya begitu Pak. Mungkin mikrofonnya ada yang. Bentar. Tapi suaranya kedengaran ya? Ya Pak, sudah bagus Pak. Silakan Pak dilanjut. Oke. Ya Pak. Sudah normal Pak. Oke. Ya. Silakan. Kita mulai saja. Pada malam hari ini kita izinkan saya untuk berbagi dan sebenarnya sebagai pemantik untuk kita diskusi saja gitu ya, terkait dengan pemilihan melalui e-purchasing, dan terutama yang kita tekankan adalah melalui katalog dengan pemilihan barang jasa yang memiliki TKDN. Dan import juga ya, tapi nanti kita akan bicarakan ini juga karena itu merupakan pilihan ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Kasman. Pada saat ini saya bertugas di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru kantornya. Saat ini saya sebagai pengelola PBJ Ahli Madya. Ada beberapa sertifikasi yang sudah saya ikuti gitu ya, sebagai ahli muda K3 konstruksi, kemudian fasilitator TOT level 4 bersama-sama dengan Pak Kurniawan juga, tapi beliau lebih duluan gitu, CCMS. Dan ada beberapa ke organisasi yang saya ikuti, diantaranya adalah IAPI, Kalsel, kemudian IPI. Dan saat ini sebenarnya saya sedang menghadiri acara Hari Jadi IPI di Surabaya. Ini ada beberapa kontak saya, dan
akun dari medsos. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena ini saya berapa menit, Mbak Ajija? Waktunya, Pak, kalau dia waktu materi, kan sebentar akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Untuk waktunya sendiri itu sebenarnya siangnya, Pak. Pukul 22, Pak. Oke. Sampai dengan pukul 22. Ya, Pak, dengan sesi tanya jawab. Jadi 30 menitnya sesi tanya jawab. Oke. Nah, jadi terminologinya dulu yaitu tentang katalog elektronik atau kita biasa sebut sebagai e-katalog itu adalah sistem informasi elektronik yang di mana memuat informasi berupa daftar, kemudian jenis, spesifikasi teknis, TKDN, kemudian produk dalam negeri, kemudian lingkungan hidup, negara asal, harga penyedia, dan informasi lainnya terkait barang dan jasa. Dan yang tak kalah pentingnya juga kan kita juga didorong untuk melakukan belanja melalui toko daring, yang mana sudah ada tersedia marketplace yang telah diinisiasi oleh LKPP. Nah, apa sih e-purchasing itu sendiri? E-purchasing sendiri itu berdasarkan Perpres 16 maupun perubahannya 12 tahun 2001 itu adalah pembelian secara elektronik gitu. Atau yang kita sebut dengan e-purchasing. Merupakan tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Nah, apa yang bisa kita belanja gitu ya, belanja melalui e-katalog itu bisa berupa barang, bisa pekerjaan konstruksi maupun jasa lainnya yang tentu saja yang telah tercantum di dalam katalog elektronik maupun toko daring. Di sini ada beberapa maksud dari e-katalog maupun e-purchasing itu merupakan media, platform, dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi pelaku pengadaan barang jasa pemerintah. Karena dengan menggunakan e-katalog yang transparan dan terbuka akan menciptakan iklim usaha yang kompetitif, kemudian mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra pelaku usaha dalam negeri. Nah, kemudian melakukan penyelenggaraan katalog elektronik, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi yang akurat gitu. Jadi kan semuanya serba transaksional melalui digital itu kelihatan gitu riwayatnya segala macam dengan mudah kita mengeceknya gitu. Kemudian diterbitkanlah pedoman tata cara penyelenggaraan katalog elektronik itu dalam rangka untuk percepatan dan kelancaran penyelenggaraan katalog elektronik dan e-purchasing. Nah, dasar peraturannya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar gitu. Yang pertama tentu saja adalah Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya, kemudian peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Kemudian yang terbaru itu adalah keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Kemudian terkait dengan yang TKDN-nya itu adalah Inpres nomor 22 tahun 2022 yang mana tentang percepatan peningkatan penggunaan PDN dan produk usaha mikro dan koperasi dalam rangka mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini
beberapa peraturan terkait yang sebagaimana kita ketahui, sebenarnya metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya itu terdiri atas 5 ya. Ada e-processing, itu malah di urutan yang pertama. Kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Nah, tender, sebenarnya kita kan sering tuh tender aja gitu ya, padahal tender itu kalau tidak kita laksanakan apabila tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia yang A sampai dengan D gitu. Jadi sebenarnya merupakan pilihan terakhir. Nah, kemudian e-processing sendiri itu ada yang wajib gitu. Wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan strategis, biasanya ditetapkan oleh menteri maupun kepala LKPD. Nah, kemudian di pasal 70 itu pengadaan barang jasa secara elektronik dengan memanfaatkan e-marketplace. Nah, marketplace sendiri, pengadaan barang jasa menyediakan infrastruktur ada 3 gitu ya, yaitu katalog elektronik, kemudian toko daring, kemudian pemilihan penyedia yang biasa kita lakukan di SPSE. Nah, katalog elektronik sendiri itu ada 3 yang sebagaimana kita ketahui, yaitu yang pertama itu adalah katalog elektronik nasional, katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh LKPP. Nah, kemudian yang kedua, katalog elektronik sektoral yang disusun dan dikelola oleh lembaga kementerian gitu. Dan di katalog elektronik ini itu terdiri atas barang atau jasa umum, kemudian dia agak khas dibandingkan dengan katalog elektronik yang lainnya, yaitu adanya barang jasa yang merupakan inovasi. Nah, kemudian katalog elektronik lokal yang sekarang lagi gencar-gencarnya gitu ya, pendaftarannya, kemudian penayangan produknya itu dipermudah dari 8 tahap menjadi cuma 2 tahap saja, yaitu vendor-vendor atau penyedia jasa itu hanya mendaftar, aktivasi akunnya, kemudian menayangkan produk. Dan ini disusun dan dikelola oleh pemerintah daerah. Rata-rata setiap daerah, provinsi maupun kabupaten itu memiliki 10 etalase yang sekarang udah dibuka ya. Dan itu rentang pendaftarannya itu sampai dengan Desember. Lebih sederhana, tidak perlu verifikator segala macam ya, dan penetapan sebagai pengelola juga udah secara umum diberlakukan untuk provinsi dan kabupaten. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekalian udah familiar gitu ya, ini adalah penampilan dari e-katalog versi 5. Dan di sini sudah nampak menunya, ini ada katalog nasional, kemudian ini lokal, sektoral, kemudian ada khusus nih untuk UKM, small business, kemudian inovasi, dan ada apa ya, privilege dan penghargaan khusus kepada produk-produk yang telah memiliki TKDN. Nah, ini ketentuan umumnya, e-purchasing maupun e-katalog itu merupakan produk barang jasa yang disediakan oleh penyedia yang tercantum pada e-katalog dengan spesifikasi fungsi, kinerja, dan harga tertentu. Kemudian produk yang tercantum pada e-katalog, baik itu nasional, sektoral, kemudian lokal, dapat dibeli oleh LPD kecuali barang jasa pada fitur iklan, katalog, atau diatur lain keputusan penanganan produk. Jadi kita pemerintah ini bisa aja belanja di manapun gitu ya, baik di e-katalog nasional
sektoral maupun lokal yang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi tidak ada pembatasan lagi seperti dulu kita yang lokal kita tidak bisa kita belanja di katalog lokal yang lainnya kalau tidak mendapatkan akses dari LKPP. Namun sekarang sudah semakin global gitu. Kemudian harga satuan yang ditayangkan pada e-katalog merupakan harga satuan tertinggi yang dapat dilakukan pembelian e-purchasing. Ini saya screenshot jumlah produk dan vendor beberapa waktu yang lalu. Mungkin sekarang udah bertambah nih karena semakin banyak tiap hari itu vendor yang menayangkan produk-produknya di etalase gitu ya. Di sini di e-katalog nasional itu ada sekitar 216.930 produk yang ditayangkan oleh 1.104 vendor. Itu terdiri atas alat laboratorium, alat penerangan jalan PDN, kemudian ISP, kendaraan bermotor, dan seterusnya. Nah, kemudian lokal juga ini kan mungkin bertumbuh cepat ya, karena lokal ini kan terdiri atas provinsi dan kabupaten. Semuanya juga berlomba-lomba karena Bapak Presiden, kemudian Menteri, kemudian Gubernur, Bupati, dan SKPD itu kan berlomba-lomba untuk mencukupi target kita 1 juta produk. Nah, lokal ini sudah ada 25.331 produk yang ditayangkan oleh 1.931 vendor. Itu terdiri atas beberapa seluruh pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi maupun kabupaten. Nah, ini contohnya ini kan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat. Nah, itu rata-rata ada sekitar 10 etalase yang udah tersedia. Kalau dulu kan kita susah banget. Kami aja untuk menayangkan kain tradisional itu memerlukan waktu lebih dari setahun baru bisa tertayang gitu. Nah, ini ada ATK, kemudian aspal, bahan material kabupaten, bahan pokok, kemudian jasa kebersihan, keamanan, dan seterusnya. Nah, kemudian ini untuk sektoral itu sudah ada produk 75.495 produk yang tertayang dari 2.372 vendor yang tergabung gitu ya. Ini pada Badan Kependudukan, Meteorologi, kemudian Penanggulangan Bencana, Kementerian Agraria, kemudian Hukum, Kelautan, Perikanan, Kesehatan, dan seterusnya. Dan di sini ada yang merupakan produk-produk inovasi. Ada 1.900 produk dari 29 vendor. Dan sekali lagi saya katakan ini yang saya screenshot beberapa waktu yang lalu. Mungkin saja pada hari ini sudah mengalami penambahan ya. Nah, yang di antara produk-produk inovasi itu misalnya ada alat kesehatan, kemudian ada inovasi energi, kemudian kemaritiman, kesehatan, kemudian pangan, dan seterusnya. Di sini ada lagi dikelompokkan produk-produk yang merupakan dari UKM, usaha kecil menengah, ada sekitar 64.884 produk dari 2.111 vendor. Nah, kemudian ada jalur khusus lagi ya untuk produk-produk yang telah memiliki PKDN, yaitu sekitar 288 produk dari 32 vendor. Nah, ini contohnya kalau kita lihat UKM dan PDN, ini barang-barang yang telah ditayangkan di sini
itu nanti kita lihat tuh TKDN-nya berapa, BMP-nya berapa gitu kan. Dan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri ini sebenarnya PPK itu sudah harus merencanakannya pada saat identifikasi kebutuhan. Jadi pada saat itu dia sudah mencantumkannya di dalam sirup gitu ya. Apakah barang jasa yang akan diadakan itu merupakan produk dalam negeri. Kalau merupakan produk dalam negeri, maka disebut iya. Kalau tidak, misalnya memang tidak ada di pasaran atau tidak mencukupi ke produksinya, maka disebut tidak. Nah, ini jenis metode processing kata elektronik itu ada 3 macam. Ada negosiasi harga, kemudian ini yang biasa yang kita lakukan ya, dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Yang kemudian yang kedua adalah mini kompetisi, di mana kita mengkompetisikan 2 atau lebih penyedia e-katalog yang memiliki produk yang sama. Nah, mungkin saja kan nanti barang yang akan kita adakan itu kan banyak nih produsen atau vendor yang menayangkan produknya di etalase, itu produknya itu sama. Maka harus kita bandingkan gitu. Kenapa kita memilih itu? Mungkin kita lihat spesifikasinya dulu, atau misalnya spesifikasinya sama, tapi ternyata harganya berbeda. Atau misalnya harganya sama, namun memiliki layanan lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompetitif katalog. Nah, tahapan dari purchasing dalam hal ini untuk yang melalui negosiasi harga itu pada dasarnya itu ada 2. Jadi persiapan pemilihan, kemudian pelaksanaan pemilihan. Nah, namun sebelum kita melaksanakan pemilihan, ada yang disebut dengan pelaksanaan pemilihan. Kemudian step yang keempat itu adalah pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Nah, di tahapan persiapan ini, pertama persiapan itu PPK harus melakukan penyusunan spesifikasi teknis. Kemudian yang kedua adalah prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Jadi dia misalnya instansi melalui PPK-nya itu menyusun spesifikasi teknis berdasarkan identifikasi kebutuhan barang jasanya itu, speknya disusun, kemudian dia sudah melakukan ini survei gitu, melakukan penelitian dan harus memprioritaskan ada tidak produksi dalam negeri. Nah, kemudian yang berikutnya kalau sampai dengan 15M itu kan prioritasnya merupakan penyedia usaha kecil dan koperasi. Kecuali tidak ada gitu kan, nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian pengumpulan referensi harga. Nah, seperti kita tahu sebenarnya kan kalau pemilihan melalui purchasing ini kan tidak memerlukan HPS, tapi kita tetap harus melakukan pengumpulan referensi harga. Kenapa harus kita kumpulkan referensi harga itu? Karena ini sebagai dasar untuk kita melakukan negosiasi harga nanti pada saat pemilihan melalui e-purchasing ya. Kemudian yang melalui tahapan pelaksanaan itu kita harus ngecek penyedia dan produk katalognya, kemudian membuat paket e-processing, kemudian melakukan negosiasi harga. Ini tadi kalau persiapan itu offline ya, secara offline. Kemudian kalau pelaksanaan ini sudah secara online. Kemudian melakukan negosiasi layanan teknis pendukung apabila diperlukan. Kemudian penandatanganan kontrak pesanan atau kontrak, kemudian update keseluruhan dari progres pada aplikasi katalog elektronik. Nah, di tahap persiapan tadi dikatakan kita
PPK itu membuat atau menyusun spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis itu mengacu pada spesifikasi teknis pada tahap perencanaan pengadaan barang jasa. Jadi sebenarnya udah harus duduk gitu, udah harus mantap gitu kan. Jangan pas sudah mau memilih barang yang melalui purchasing baru kita nyari-nyari spesifikasi teknis gitu. Nah, kemudian penyesuaian spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis itu dapat disesuaikan dengan data atau informasi dasar terkini. Ya, mungkin saja pada saat kita menyusun spesifikasi teknis, itu pada saat kita mengajukan anggaran itu kan N-1 ya, beberapa bulan atau 1 tahun sebelumnya. Mungkin saja ada produk-produk yang mungkin discontinue, kemudian harganya spesifikasi yang kita kehendaki itu ternyata tidak sesuai lagi harganya, maka bisa kita sesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk pemilihan melalui purchasing ini memungkinkan disebut merek. Jadi spesifikasi teknis dapat menyebut merek yang didukung dengan justifikasi teknis oleh PPK. Nah, jadi kita menyebut merek nih, kita misalnya beli mobil atau beli barang apa aja dengan menyebut merek, tapi si PPK-nya ada justifikasi teknis gitu. Kenapa jadi dia memilih merek itu? Nah, padahal kan ada beberapa merek dengan spesifikasi yang hampir sama gitu atau dengan harga yang hampir sama. Nah, mungkin ada dasar pertimbangan teknis tersendiri gitu. Kan suka ada tuh kalau kita di akhir tahun pada latah semuanya membeli mobil, saya nggak sebut merek, mobilnya itu yang lumayan mahal gitu. Pada beli itu semuanya. Nah, padahal mungkin kebutuhannya mungkin terlalu tinggi spesifikasinya itu, sehingga dari segi penganggaran mungkin termasuk pemborosan gitu. Nah, kemudian yang di persiapan e-purchasing, prioritas penggunaan produk dalam negeri. Kalau terdapat produk dengan TKDN dan BMP sama dengan 40%, maka PPK atau instansi tersebut wajib membeli produk dengan nilai TKDN lebih atau sama dengan 25%. Nah, jadi apabila di dalam kita melakukan survei pengecekan produk, ada ternyata produk dalam negeri yang TKDN-nya plus BMP-nya itu adalah 40%, maka itu termasuk barang yang wajib. Jadi tidak boleh kita membeli yang lain karena ada sanksinya. Nanti ada di berikutnya. Nah, apabila yang TKDN plus BMP sama dengan 40% ini tidak dapat dipenuhi, maka alternatif yang kedua, kita membeli produk dengan nilai TKDN boleh kurang dari 25%. Nah, jika tidak dapat dipenuhi, alternatif kedua, skala prioritasnya adalah kita membeli produk produksi dalam negeri tanpa TKDN. Jadi nggak ada nih yang memenuhi 40%, yang kurang dari 25% nggak ada. Maka kita boleh membeli produk asal PDN gitu, meskipun tanpa TKDN. Nah, apabila alternatif yang ketiga nih ya, tidak dapat dipenuhi juga, barulah kita boleh membeli produk impor. Nah, jadi pembelian produk impor itu merupakan pilihan yang terakhir gitu. Nah, selama masih ada produk dalam negeri, maka tetap kita harus membeli produk dalam negeri, meskipun image-nya, anggapan kita itu produk dalam negeri itu mudah rusak, kemudian kinerjanya kurang bagus, apalagi ya kasar gitu ya kan. Nah, itu ya tetap kita harus mengutamakan
atau memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Kecuali memang benar-benar nggak ada gitu kan. Ini saya kutip dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin, adalah kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Nah, di sini diskemakannya produk dalam negeri itu wajib dibeli apabila tersedia gitu barang yang memiliki KDN lebih besar 40% atau TKDN plus BMP-nya lebih besar atau sama dengan 40%. Jadi nilai TKDN-nya minimal 25, nilai BMP-nya maksimal 15%. Itu wajib. Jadi tidak boleh kita membeli barang impor. Nah, vendor atau produk-produk yang memiliki TKDN itu diberi jalur khusus atau karpet merah secara otomatis, dia tertayang di katalog LKPP, etalase TKDN dalam upaya mendukung penambahan produk dalam negeri. Jadi dari segi pembelinya, kita itu lebih mudah memilih karena produk-produk yang telah memiliki TKDN itu dikumpulkan di dalam satu etalase TKDN. Jadi kita udah tinggal milih di situ aja gitu. Dan dari segi si vendornya, dari segi penyedia, dia kan untung tuh. Istilahnya dari segi iklan, dia udah memiliki peluang yang besar untuk barangnya itu dibeli oleh para pembeli gitu. Nah, di sini tampilan kayak produksi dalam negeri pada setiap etalasi produk. Ini terdapat filter. Jadi terdapat filter produksi dalam negeri dan TKDN. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu di situ ada tertera berapa gitu kan nilai BMP maupun TKDN-nya. Jadi terdapat informasi TKDN dan BMP pada tampilan thumbnail dari produk. Di situ juga ada label PDN, jadi warna merah putih. Jadi kita harus melihat itu ya, melihat dengan kita menuliskan filternya gitu, filternya. Jadi lebih gampang kita memilih. Nanti juga dengan produk yang kita kehendaki itu tertayang kan, nih produk ABCD dan TKDN-nya juga kita lihat harganya, TKDN-nya berapa, itu kan paling tidak kita memilih yang TKDN-nya tadi minimal berapa? 25. Tapi kebanyakan juga sudah di atas 40. Nah, jadi ada label PDN-nya, kemudian data TKDN dan BMP juga sudah terintegrasi dengan sistem Kementerian Perindustrian di TKDN Kemenperin. Nah, kemudian yang ketiga adalah prioritas penyedia usaha kecil. Nah, kalau nilai paket purchasing kita itu sampai dengan 15M, maka PPK atau PP memilih terlebih dahulu penyedia usaha kecil dan koperasi. Apabila tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil atau koperasi, maka barulah dapat memilih penyedia non kecil. Nah, mungkin saja ada produk-produk yang memerlukan kompetensi khusus sehingga hanya bisa dipenuhi oleh usaha non kecil. Nah, barulah kita bisa memilih itu. Jadi untuk usaha kecil itu juga terdapat tagging atau etalase khusus untuk mengumpulkan etalase produk dalam katalog elektronik yang memiliki penyedia dengan kualifikasi usaha kecil. Nah, jadi ada filternya gitu ya untuk UKM itu. Nah, kemudian pengumpulan referensi harga. Produk dengan harga terbaik pada katalog elektronik, sumbernya itu bisa dari harga terbaik pada katalog elektronik. Kita kan bisa searching di situ ya. Kemudian harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog elektronik apabila ada.
kemudian informasi biaya atau harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD. Ini juga bila ada, atau bisa juga dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian seluruh tahapan persiapan purchasing yang 1, 2, 3, 4 tadi melalui negosiasi harga itu harus didokumentasikan oleh PPK atau pejabat pengadaan. Nah, jadi sebelum kita melakukan e-purchasing secara online, kita harus melakukan pengecekan yang penyedia produk katalog. Ini yang disebut sebagai tahap persiapan atau tahap pra pelaksanaan gitu ya. Yang pertama itu kita harus memilih status daftar hitam. Apakah mereka yang semestinya gini ya, kalau dia udah di take down, sudah turun tayang, itu kan sebenarnya dia tidak menayangkan produknya, tapi kan mungkin ada hal-hal tertentu keterlambatan gitu ya, sehingga produknya itu masih tertayang padahal dia sudah masuk daftar hitam gitu. Kemudian yang kedua, kita memverifikasi data sikapnya, melakukan verifikasi pada kualifikasi penyedia katalog elektronik apabila penyedia dipilih belum terverifikasi pada sikap. Nah, kemudian yang ketiga adalah melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi. Jadi sebelum kita PPK ataupun PP itu sebelum melakukan transaksi yang secara online itu harus mengklarifikasi teknis dulu. Jadi kita cek dulu spesifikasi teknisnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita tidak gitu. Kemudian itu kan ada, misalnya ada brosur bisa kita download, kemudian ada lagi misalnya ada barang jasa misalnya bibit atau mesin itu yang memerlukan sertifikasi, kemudian uji apa ya, kayak running test ataupun sertifikasi lainnya, itu juga kita bisa kita download, kita cek gitu. Apakah misalnya kayak pendaftaran pupuk juga apakah dia masih berlaku gitu. Kita itu jangan sampai kita telah melakukan purchasing secara online itu kan tercatat tuh ininya, riwayatnya susah gitu membatalkan gitu. Nah, jadi kita bahkan ada fitur ini ya, kita bisa melakukan chat ataupun menelpon karena nomor VIC-nya juga ada di situ gitu. Nah, kemudian tahap pelaksanaan e-purchasing. Yang pertama adalah pembuatan paket e-purchasing. Pertama, PPK ataupun PP itu memilih produk apa yang akan dibeli dan dimasukkan dalam keranjang belanja. Sebagaimana kalau kita belanja untuk keperluan kita pribadi dengan akun kita pribadi, misalnya kita beli di Tokopedia atau Shopee gitu ya, Bukalapak kayak seperti itu. Cuma kalau e-purchasing ini kita menggunakan akun PP ataupun akun PPK dengan anggaran dari pemerintah. Nah, kemudian memilih RUP. Nah, ada kalanya mungkin RUP-nya itu belum terintegrasi. Jadi harus ditulis di RUP-nya itu metodenya. Kalau misalnya e-purchasing ya e-purchasing, tapi kalau tidak e-purchasing mungkin nanti kita kesulitan mencari kode ID RUP-nya, termasuk yang produksi dalam negerinya itu kalau tidak kita pilih juga tidak terintegrasi gitu. Kemudian kita mengisi informasi KLPD apa yang melakukan purchasing, informasi yang diisikan di antara lain adalah NPWP, kode anggaran, kemudian nama satuan kerja dan lain-lainnya. Kemudian mengisi informasi PPK, mengisi form data PPK pembeli. Kemudian yang kelima mengisi informasi dasar produk.
Misalnya kita mengisi atau merubah kuantitas produk, dapat menambah catatan khusus pada produk. Jadi kita berapa sih volume yang mau kita beli itu? Tadi kan waktu kita pilih pertama memasukkan di keranjang tuh baru satu tuh. Dan mungkin kita perlunya 5, 10 atau seterusnya. Nanti kita rubah volumenya itu. Nah, kemudian yang keenam, memproses paket. Klik tombol mulai proses paket pada indeks daftar paket. Nah, pada pembuatan paket e-purchasing pada PP dan PPK yang membedakan adalah nominal dari paket yang dapat dilakukan. Nah, jadi kalau kalau paket e-purchasing-nya sampai dengan nilai lebih atau sama dengan 200 kurang atau sama dengan 200 juta, maka itu dilakukan pembuatan paket, prosesnya itu dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, sedangkan paket purchasing dengan nilai lebih atau lebih besar daripada 200 juta itu dilakukan prosesnya pembuatan paketnya sampai dengan selesai, negosiasi segala macam itu oleh PPK sendiri gitu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan negosiasi harga? Jadi itu kita harus melakukan negosiasi. Nah, makanya tadi dengan bermodalkan atau bekal dari referensi harga itu kita bisa melakukan negosiasi. Nah, referensi harga itu jika diperlukan, itu bisa saja kita ambil dari transaksi terakhir. Jadi meminta kepada penyedia untuk memberikan bukti transaksi terakhir atau produk yang dinegosiasi. Kan mungkin ada SKPD yang lain melakukan transaksi dengan vendor yang akan kita pilih tersebut gitu. Kita lihat mungkin dia berapa gitu harga yang ditawarkannya. Kemudian struktur harga, meminta struktur pembentuk harga dari produk yang dinegosiasi. Jadi ini harga produknya itu sekian misalnya, itu sekian itu terdiri atas apa saja gitu ya. Apakah hanya barangnya saja, ataukah sudah termasuk misalnya ongkir, atau termasuk instalasi apa segala macam gitu. Itu kita harus tahu tuh, jangan sampai kita beli barang ternyata ongkirnya belum gitu, instalasinya belum gitu. Nah, kemudian riwayat harga. Melakukan pengecekan riwayat harga transaksi penyedia pada aplikasi katalog elektronik apabila ini telah tersedia. Kemudian layanan teknis pendukung. Nah, kita juga harus mempertimbangkan adanya layanan teknis pendukung. Layanan teknis pendukung itu ada macam-macam ya. Mungkin kayak purna jual gitu kan. Kemudian ada biaya sosialisasi atau instalasi. Nah, itu juga patut dipertimbangkan. Nah, ini kalau kita lihat riwayat harga transaksi penyedia. Nah, di sini merupakan harga terbaik yang pernah dilakukan e-purchasing. Nah, jadi kita lihat nih riwayat dia yang sebelumnya harganya berapa gitu. Di sini adalah riwayat harga yang telah dilakukan e-purchasing. Jadi satu vendor ini mungkin pernah melakukan transaksi dengan beberapa SKPD dengan PPK dari berbagai KLPD misalnya. Nah, ini kelihatan nih ada banyak gitu variasi harga. Yang misalnya paling rendah berapa gitu. Nah, kita coba menawar dengan yang harga paling rendah. Nah, kalau misalnya harga itu di luar ongkir, ya maka yang paling rendah ya. Tapi kalau misalnya include ongkir, mungkin yang tinggi itu mungkin lokasinya tinggi jauh gitu ya kan.
Nah, itu yang patut juga kita lakukan klarifikasi. Nah, ini adalah negosiasi tadi, kan negosiasi itu bisa berupa negosiasi harga, tapi ada juga misalnya harga yang nggak mungkin bisa dinegosiasi. Maka kita bisa saja mencoba untuk melakukan negosiasi layanan teknis pendukungnya. Nah, di antaranya itu kan ada layanan teknis berupa pelatihan. Nah, pelatihan penggunaan barang. Yang kemudian adalah biaya instalasi. Nah, kalau misalnya mesin atau apa itu ada biaya instalasi. Nah, jangan sampai harga harga yang nanti kita bayarkan itu ternyata belum termasuk instalasi. Jadi kita nanti kalau beli barang kan belum bisa kita manfaatkan gitu. Nah, kemudian garansi. Garansi atau layanan purna jual itu menambah ruang lingkup maupun jangka waktu garansi layanan purna jual. Kemudian bundling. Nah, mungkin kita bisa menambah pemaketan atau bundling dengan produk lainnya selama kompatibel serta mendukung fungsi dari kinerja barang. Jadi ada kita beli barang, nah kemudian kita bisa membeli mungkin spare part-nya, kemudian trigger-nya misalnya gitu ya. Kita berupa paket gitu. Nah, mungkin aja dengan pembelian paket ini akan diberi harga khusus. Nah, negosiasi teknis layanan produk selain 4 hal di atas ini dapat dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pengelola katalog elektronik. Mungkin ada barang jasa khusus lainnya yang harus dinegosiasikan oleh si PPK pada KLPD tertentu dengan vendornya itu. Nah, karena kan beda-beda tuh kebutuhan tiap KLPD gitu ya, yang mungkin tidak terakomodir gitu di dalam ruang lingkup dari katalog. Nah, sebagai catatan, kesepakatan harga satuan pada saat negosiasi harga dan negosiasi layanan teknis antara PPK maupun PP dengan penyedia tidak boleh melebihi harga satuan tayang yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik. Nah, jadi itu merupakan catatan, jangan sampai mungkin nih SKPD-nya punya anggaran lebih gitu ya, mereka melakukan negosiasi justru mungkin itu yang terkait dengan bundling itu melebihi harga yang telah tertayang gitu, nggak bisa gitu ya, nggak boleh. Nah, kemudian harga kemudian di pelaksanaan e-purchasing itu tanda tangan dan surat pesanan. Jadi yang kita lakukan proses secara purchasing secara online tadi kan sudah didapatkan negosiasi harga, plus mungkin layanan teknis apabila ada, itu harus dicatatkan pada aplikasi katalog elektronik, ditambah dengan rancangan surat pesanan. Lalu dipinalisasi rancangan surat pesanan itu di-download, kemudian dilengkapi, diberi tanda tangan surat pesanan, kemudian diunggah kembali surat pesanan pada aplikasi katalog. Nah, update progres pelaksanaan pekerjaan pada aplikasi katalog. Apabila progres pemesanan telah selesai, untuk update selanjutnya produk atau barang jasa dapat dilaksanakan pengiriman kepada penerima. Nah, update progres pelaksanaan pekerjaan akan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama pengiriman, penerimaan, penyelesaian paket, kemudian pembelian rating. Jadi sama kayak kita pada aplikasi Gojek, Grab itu kita memberi bintang gitu ya. Nah, itu penting istilahnya sebagai testimoni kita sebagai pembeli yang nantinya akan mempengaruhi kinerja atau performa dari vendor tersebut
Dan itu amat penting gitu untuk pembeli berikutnya gitu ya. Nah, kemudian tahapan purchasing kalau tadi secara negosiasi, kemudian yang kedua ini adalah yang melalui metode mini kompetisi. Nah, tahapan purchasing katalog elektronik dengan metode mini kompetisi itu merupakan metode purchasing katalog dengan metode mini kompetisi dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk yang dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh PPK dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang terbaik. Pertama, kita memeriksa status daftar hitam. Yang kedua, kita memverifikasi data kualifikasi penyedia yang terverifikasi pada aplikasi Sikap. Yang ketiga, melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, ketentuan terkait produk yang tercantum pada aplikasi katalog elektronik pada penyedia katalog elektronik. Nah, kalau yang kompetitif katalog ini memuat data dan informasi yang ditawarkan oleh penyedia katalog elektronik dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi berupa komponen dasar konstruksi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Metode ini digunakan apabila fitur kompetitif katalognya sudah tersedia. Jadi sementara ini belum gitu. Nah, ini yang apa ya? Scam resume atau summary dari metode ini tadi yang saya sampaikan tadi, purchasing. Nah, ini ada pesan Pak Presiden gitu kan, bahwasanya kita tidak beli produk impor gitu. Apabila kita tidak beli produk impor, itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi uang rakyat, APBN, APBD maupun BUMN itu dihimbau oleh Bapak Presiden jangan dibelikan untuk barang-barang impor. Ini beberapa kali disampaikan beliau pada acara afirmasi di Bali, di Jakarta juga kan. Nah, karena apa ya? Ya meskipun image-nya apa ya, barang lokal itu tadi yang saya bilang ada dianggap kasar, tidak nyaman gitu kan, mudah rusak gitu kan. Kemudian mungkin purna jualnya juga kurang. Tapi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Indonesia, maka kita juga harus mencintai produk Indonesia. Karena dengan membeli produk dalam negeri, itu akan menghidupi tenaga kerja lokal yang apa ya, yang multiplier efeknya itu amat besar gitu dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi kita baru saja mengalami tsunami 2 tahun terakhir ini kan, karena adanya COVID, dan barusan ini kan kita mulai bangkit gitu. Dan tadi kan kita sampaikan gitu kan, ada prioritas pembelian produk, dan itu di terakhirnya itu kan ada memungkinkan kita membeli barang impor. Nah, tetapi misalnya di tahun ini ada barang impor, kemudian di tahun berikutnya sudah tersedia produksi dalam negeri, maka kita tidak boleh lagi membeli barang impor itu. Namun yang perlu disampaikan di sini, ini seperti pesannya Pak Abdullah Aswar Anas, Kepala LKPP, jadi mestinya jika ada barang-barang yang sudah diproduksi dalam negeri, tidak boleh beli impor. Tapi untuk barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri, misalnya terkait dengan alat-alat pertahanan, kemudian alat-alat kesehatan, itu bisa saja
diberi dari luar. Jadi pada prinsipnya barang impor itu bukan tabu atau dilarang juga gitu ya. Boleh sepanjang memang pertama tidak atau belum diproduksi di Indonesia. Yang kedua, produksinya itu belum mencukupi. Nah, kita lihat kan nih sekarang kita tuh telah diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri seperti saja komputer, laptop, apa segala macam itu kan mau nggak mau tuh pada beli produk dalam negeri. Nah, mungkin dengan waktu yang bersamaan ini tidak cukup. Nah, bisa saja membeli yang lainnya gitu. Dan ini adalah database inventarisasi produk dalam negeri. Nanti kalau kita misalnya PPK mau belanja barang jasa apa, itu bisa dicek di TKDN Kemenperin.go.id. Ya, di sini sudah terintegrasi ada berbagai macam vendor yang menayangkan produknya yang telah memiliki sertifikat TKDN. Jadi pada dasarnya menurut Kemenperin, suatu barang itu diakui telah memiliki TKDN apabila dia punya sertifikat capaian TKDN gitu. Jadi kalau misalnya dia ngaku 40%, nah tapi kalau tidak ada sertifikatnya ya tidak diakui gitu. Nah, mungkin di hampir penghujung ini perlu saya sampaikan juga merupakan yang saya kutip dari Kemenperin, pengawasan dan sanksi. Nah, jadi tadi kalau ada barang yang wajib, maka kita tuh harus wajib. Kalau kita tidak membeli, maka kita akan dikenai sanksi administratif maupun berupa denda gitu ya. Dan pengawasan penggunaan PDN ini itu tentu saja mungkin ini banyak nih Bapak Ibu yang dari APIP ya, itu pejabat pengawas internal, kemudian tim P3DN yang sekarang juga sudah rata-rata udah dibentuk gitu ya di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian pimpinan instansi melalui APIP-nya. Jadi ada tiga instansi dalam hal ini yang melakukan pengawasan. Jadi pimpinan instansi, tim P3DN, kemudian APIP yang pengawasannya ini sebenarnya sejak dari perencanaan pelaksanaan itu ya. Nah, sanksinya apa? Sanksi itu dikenakan kepada lembaga verifikasi. Itu bisa berupa peringatan tertulis, kemudian pencabutan penunjukan sebagai lembaga verifikasi independen atau TKDN yang apa tadi lembaga-lembaga superior itu ya. Kemudian pejabat pengadaan itu kalau melanggar akan diberi peringatan tertulis, denda administratif sebesar 1% atau nilai paling tinggi 500 juta. Jadi hati-hati nih para PPK, para PP gitu ya, kalau melakukan belanja barang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan PDN maupun TKDN, bisa didenda tuh sebesar 1% atau 500 juta paling tinggi. Nah, kemudian pemberhentian dari jabatan pengadaan barang jasa. Nah, untuk produsen barang, penyedia jasa, vendornya juga akan dikenakan sanksi. Misalnya dia tidak sesuai gitu kan, dia ngakunya capaian TKDN-nya sekian, padahal tidak gitu ya. Nah, itu bisa dicabut sertifikat TKDN-nya, kemudian pencantuman dalam daftar hitam. Nah, dan sebagai denda administratif juga akan dilakukan pengurangan pembayaran sebesar selisih antara nilai TKDN dengan penawaran nilai TKDN-nya itu paling tinggi 15%. Atau dia harus bayar denda 3 kali dari nilai yang diimpor. Kalau misalnya itu harusnya bisa dipenuhi oleh PDN karena sudah ada
di dalam negeri, kemudian ada TKDN-nya, tetapi tetap juga melakukan impor, maka dia harus mengganti 3 kali nilai barang yang diimpor. Nah, ini contoh dari menetapkan sanksi jika tidak ada kesesuaian pelanggaran. Jadi, barang yang ditawarkan, yang dibeli, yang ditawarkan oleh penyedia itu ngakunya misalnya 60% gitu ya TKDN-nya, tapi ternyata setelah diteliti itu hanya 45%, dikali dengan harga barangnya 1 miliar 050, selisihnya ada 15. Nah, 15 dikali dengan harga barangnya adalah 157.500.000. Jadi itu merupakan denda yang atau sanksi yang harus dipenuhi oleh vendor maupun Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kemudian bisa saya serahkan kepada moderator. Silakan Mbak Anji Nur Ajijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Kasman untuk materi malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita seputar dengan materi kita malam ini, yaitu simulasi pemilihan e-purchasing katalog, TKDN, dan impor. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasman. Mungkin udah terlalu malam nih. Indonesia Tengah, Indonesia Timur udah malam banget. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tadi mungkin seputar materi yang disampaikan oleh Pak Kasman. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta sekalian, semoga iya Pak. Oh, iya. Izin Pak narasumber, saya iya, tadi Pak. baru bergabung, tidak mengikuti dari awal. Ini singkat saja terkait TKDN ini. Kandungan TKDN ini yang menentukan siapa itu, apakah PPK pada saat menyusun APS atau dilakukan oleh Pokja pengadaan, Pak. Jadi siapa yang menentukan berapa persen kandungan TKDN-nya gitu. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi mengenai dengan siapa yang menentukan Pak mengenai dengan kandungan TKDN? Silakan langsung saja Pak Kasman. Ya, terima kasih Pak. Siapa nih? Pak Diki. Pak Remi. Pak Remi. Pak Remi ya. Itu ini Pak, lembaga verifikator kan ada tuh. Nah, jadi ada lembaga yang merupakan lembaga verifikasi. Jadi, nih misalnya penyedia
barang, penyedia jasa atau vendor itu ada produk, maka dia harus mengajukan ke Kemenperin. Nah, di pusat P3DN. Nah, sekarang ini ada apa ya, semacam kayak diberikan gratis gitu untuk Bapak bisa masuk di situ Pak, yang website TKDN Kemenperin. Nah, itu ada lembaga surveyor, ada 3 kalau nggak salah. Itu mereka yang menentukan Pak. Jadi produk itu akan disurvei, kemudian mereka yang menentukan berapa besar kandungan dari TKDN-nya itu, baik jasa maupun barang. Di sini nih ada. Jadi bukan PPK Pak yang menentukan atau pejabat pengadaan, tetapi lembaga verifikator itu. Dan nanti yang mengeluarkan sertifikat tadi kayaknya ada deh. Ada contohnya juga kok Pak di situ. Sertifikat capaian TKDN itu dikeluarkan oleh Kemenperin. Nah, jadi yang lembaga verifikator itu juga mereka harus meneliti, memverifikasi benar-benar, karena kalau mereka melakukan verifikasi tidak benar, mereka juga akan dikenakan sanksi itu, sanksi administratif kan, bisa dicabut izin dia sebagai verifikator. Begitu Pak Remi. Baik Pak, jadi kalau misal ya Pak, PPK nanti menyusun HPS misalnya barang ya Pak, berarti dia harus survei dulu ya Pak, mana Iya. penyedia yang menawarkan TKDN yang tertinggi gitu ya. Jadi kan berangkat dari identifikasi kebutuhan, kemudian menyusun spesifikasi, dari situ ada harga gitu kan ya, ada nilainya. Terus tadi juga kita harus memprioritaskan produk dalam negeri dengan kandungan TKDN-nya itu minimal 25 dan BMP-nya itu adalah 15, jadi 40 gitu. Nah, kalau mungkin tadi Pak Remi agak telat ya katanya tadi tuh, mungkin agak terlewat, jadi saya ulang lagi. Nah, yang ini Pak, yang prioritas penggunaan produksi dalam negeri tadi, apabila terdapat produk, barang, jasa gitu ya dengan TKDN dan BMP-nya 40%, maka wajib kita beli barang ini gitu. Tapi kalau tidak dapat dipenuhi, maka kita PPK itu boleh aja membeli produk dengan nilai TKDN kurang dari 5%. Tapi apabila hal ini juga tidak dapat dipenuhi, maka alternatif berikutnya adalah beli produk PDN tanpa TKDN. Nah, mungkin saja kan Pak produknya itu memang belum diproduksi di bukan. Jadi barangnya mungkin telah diproduksi di Indonesia, tetapi mungkin lagi mengurus TKDN-nya gitu. Nah, meskipun kita yakini itu barangnya adalah produk dalam negeri, tapi kalau tidak ada sertifikatnya itu menurut Kemenperin ya tidak memiliki TKDN. Tapi kalau memang tidak ada alternatif yang lain, kita boleh membeli produk ini. Jadi tetap kita prioritaskan PDN meskipun tanpa TKDN. Nah, tetapi kalau barang atau produk PDN ini juga tidak dapat dipenuhi, maka barulah alternatif berikutnya kita membeli barang impor. Nah, tadi kan boleh saja kan kita membeli barang impor itu sepanjang syaratnya ada 2. 1, memang barangnya itu tidak diproduksi di Indonesia gitu, dalam negeri. Bisa saja barang yang tadi alat pertahanan keamanan gitu ya,
kemudian yang kedokteran, kesehatan, tapi yang kedokteran kesehatan juga sudah mulai banyak diproduksi di Indonesia gitu ya. Jadi kita wajib membeli produksi yang dalam negeri. Langkah berikutnya ya baru yang impor tadi. Begitu Pak Remi. Baik Pak, kalau di e-katalog itu penyedia menyebutkan nggak Pak, barang dia itu mengandung tkdn sekian gitu. Jadi Ya, misalnya kita PPK bisa bahkan melihat ini oh Pak, ini iya ada. Bahkan ini saya tampilkan nanti Bapak bisa buka deh di di e-katalog versi 5. Mohon maaf Pak Remi sebagai apa ya ya? Pak. Bapak sebagai Kalau PPK atau saya tim kalau di kantor tim ini aja Pak, tim teknis PPK. oh gitu. Oke. Kalau tapi bisa kalau dibuka meskipun Bapak belum punya akun, tapi kalau misalnya punya akun sebagai PPK atau sebagai PP itu malah bisa Bapak explore. Nah, ini kan ini tampilan dari e-katalog versi 5. Nah, ini kan Pak katalog elektronik itu udah diberi tagging atau etalase untuk mengumpulkan produk-produk sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, yang pertama adalah e-katalog nasional, ya kan? Kemudian e-katalog lokal, e-katalog sektoral, kemudian yang merupakan produk dari UKM, kemudian ini inovasi, barang jasa dan ini TKDN. Nah, kalau kita bisa aja langsung mengklik di sini, di etalase produk TKDN, itu otomatis barang-barang yang ada di etalase ini merupakan barang-barang yang memiliki TKDN. Nah, gitu Pak. Tapi kalaupun misalnya kita tidak mengklik di sini, mungkin Bapak dinasnya apa ya? Dinas Cipta Karya Pak. Oh, PUPR ya. Ya. PUPR berarti itu sektoral. Tapi sekarang juga kan yang PUPR juga ada juga kan aspal ready-mix apa segala macam kan juga ada di lokal tuh. Jadi bisa aja kita explore ke sektoral. Bapak mau beli apa tuh yang beton precetak atau apa gitu ya. Itu bisa di situ. Itu kelihatan nanti Pak ditampilkannya berapa PDN-nya. Nah kalau PDN ini ada ini Pak nih. Ada gambar yang ini merah putih. Nah, ini kan kalau ada label PDN itu ada label merah putih plus PDN itu dipastikan dia memang produksi dalam negeri. Nah, kemudian di bawahnya itu Pak, di bawah Pak, kan ini Pak Remi ya. muncul ya gambarnya Pak? Oh, maaf, sorry. Iya, Ini mohon maaf Pak. kelihatan nggak? Nggak Belum kelihatan ya? Belum Tidak Pak. muncul Pak. Tidak Cuma muncul. saya mencoba untuk Oh, maaf. memahami. Berarti dari tadi. Tadi karena Kalau Pak izin Pak, ini kalau nih kan saya share. Ini kelihatan nggak? siap. Ya Pak, kelihatan Pak. Oh, oke. Nah, ini kan kelihatan nih Pak. Ini di atas ini yang gambar ada bulat merah putih. Nah, itu merupakan label bahwa produk ini merupakan produk dalam negeri. Nah, ini kan merah putih PDN ini Pak. Ini udah pasti nih. Nah, jadi kalau kita klik nih usaha kecil, otomatis terfilter produk yang merupakan produk usaha kecil. Oke, satu-satu. Yang kedua, itu muncul PDN. Yang ketiga, itu kita lihat nih TKDN-nya, contohnya nih yang diproduksi oleh PT Asia Pasifik Fiber Tbk, itu TKDN-nya adalah 96,73%. Nah, kemudian penjumlahan dari ini BMP-nya memang nggak ada, tapi TKDN kan lebih dari berapa? 25% ya.
Ini masuk barang wajib nih. Jadi kita wajib membeli selimut produksi ini. Jadi nggak boleh kita beli selimut dari luar negeri. Kecuali misalnya, tapi kan kita komunikasikan juga dulu ya secara offline. Kalau misalnya dia mencukupi, mungkin dia tertayang gitu. Tapi setelah kita mau order, dia stoknya kurang misalnya. Nah itu kita bisa komunikasikan dulu sebelum online gitu Pak, sebelum kita purchasing. Nah ini terus mungkin kita bisa pesan, tapi dia perlu berapa waktu gitu kan. Nah itu juga bisa dilakukan ini komunikasi dulu. Begitu. Nah ini bisa dicek di sini Pak. Bisa dicek nanti Bapak di websitenya Kemenperin ini TKDN Kemenperin. Nanti itu Bapak nanti bisa lihat tuh ada berbagai macam produk yang ada TKDN-nya. Kemudian Bapak bisa ngecek juga sertifikatnya gitu. Sertifikat TKDN-nya ada bisa di-download. Misalnya Bapak ngecek kalau lambang merah putih dipastikan. Iya, ada PDN, Pak. Baik. Oke, baik, cukup ya Pak Remi. Ya, cukup. Terima kasih, narasumber. Ya, baik Pak. Terima kasih, selanjutnya Pak, kita lanjut ke sepertinya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak untuk sesi tanya jawab malam ini. Dari Bapak Ferdian, bagaimana jika ada barang impor jauh lebih murah daripada barang dalam negeri, Pak? Berarti produksi dalam negerinya ada kan? Ya. Pak siapa tadi? Dari Pak Ferdian, Pak. Jika barang impor jauh lebih murah daripada barang dalam negeri. Enggak, tetap prioritasnya dalam negeri. Yang walaupun barang beda impor ya, Pak? itu biarpun lebih murah, karena istilahnya pembukuannya kalau kita beli barang luar itu pembukuannya itu di luar gitu. Tapi kalau kita membeli produk dalam negeri itu efeknya terhadap usaha dalam negeri, UKM apa segala macam itu sangat besar gitu. Jadi yang produk dalam barang produk impor itu urutan keempat apabila barang PDN yang punya 25% itu tidak ada, kemudian yang TKDN kurang dari 5 juga nggak ada, kemudian barang PDN-nya nggak ada. Jadi selama masih ada barang PDN meskipun tanpa TKDN, maka kita tetap harus memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri. Kan tadi saya sampaikan kalau kita beli barang impor, padahal ada produk dalam negeri, maka si penyedianya itu wajib mengganti 3 kali loh. 3 kali nilai dari harga impor. Jadi ada produksi dalam negeri, tapi siapa namanya PPK-nya itu tetap mengadakan barang impor, maka dia kena sanksi. Ini ada contohnya ini kan. Nah kemudian yang selisih aja juga ini mengadakan barang yang PDN tetapi tidak sesuai TKDN-nya. Tadi mengakunya 60%, padahal yang diserahkan itu adalah 45%. Itu ada selisih 15%. Maka 15% dikali dengan nilai dari pengadaan tersebut, dan itu yang harus dikembalikan gitu.
Jadi ada sanksinya gitu kan, karena wajib. Kalau kita aja kan wajib, kalau yang namanya wajib itu artinya kalau tidak dilaksanakan dosa gitu ya. Tapi kalau di sini kalau tidak dilaksanakan kita kena sanksi administratif maupun denda gitu. Oke Pak, baik Demikian. Pak. Jadi untuk kesimpulannya tetap menggunakan produk dalam negeri ya Pak, atau Iya, produk lokal, iya, iya, walaupun itu berbeda harga. Ya, iya. baik Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk sesi tanya jawab malam ini cukup dari pertanyaan tadi, yaitu pertanyaan terakhir. Mungkin Pak ada closing statement-nya Pak untuk malam ini, untuk materi malam ini Pak. Ya. Terima kasih kepada Pak Kurniawan Ilyas, ya, Mbak Ajija juga, kemudian pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di sini. Jadi marilah kita mencintai bangsa Indonesia ini dengan mencintai produk Indonesia gitu ya. Karena dengan kita menggunakan produksi dalam negeri itu akan membantu perekonomian UKM gitu kan, pengusaha dalam negeri, dan itu akan berimbas kepada peningkatan ekonomi kita yang sekarang ini. Kasihan ya, selama pandemi itu ada banyak usaha-usaha yang tutup gitu. Dengan kita menggunakan produk dalam negeri, nanti ekonomi kita akan bangkit kembali. Demikian Mbak Ajija. Iya Pak, jadi intinya tetap mencintai produk lokal. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung untuk materi malam ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami pada kegiatan materi malam ini. Dan ya, sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Muhammad Kasman. Sampai berjumpa kembali Pak di kegiatan selanjutnya atau di materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung. Mungkin itu cukup dari kami. Semoga materi malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu yang mengikuti materi malam ini. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam. Saya izin live ya.